I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence. Adanya perekonomian digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum. Perekonomian digital mengubah pola bisnis dari yang semula serba dilakukan secara manual berubah menjadi serba otomatis. Pelaku bisnis bisa mengandalkan sistem untuk menjalankan usahanya. Kegiatan operasional yang biasanya memerlukan tenaga kerja kini dapat dilakukan oleh sistem. Misalnya, adanya perubahan akibat ekonomi digital adalah membuka toko tanpa harus mempunyai bangunan fisik. Untuk mempunyai sebuah usaha, seseorang tidak harus membangun toko fisik karena bisa berjualan secara online. Salah satunya, kita dapat berjualan melalui marketplace. Karakteristik ekonomi digital. Untuk mampu bertahan dan memenangkan persaingan dalam ekonomi digital, kita perlu memahami beberapa karakteristik yang melandasinya. Ekonomi digital sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang selama ini dikenal. Tidak jarang, perusahaan harus mau melakukan transformasi bisnis yang demi bisa bersaing di kancah digital. Beberapa karakteristik ekonomi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, serba digital atau digitalization. Yang ketiga, serba virtual atau virtualization. Yang keempat, menjadi molekul kecil atau molecularization. Yang kelima, terintegrasi atau integrasi atau internet working. Yang keenam, tanpa perantara atau disintermediation. Yang ketujuh, menyatu atau convergence. Yang kedelapan, penuh inovasi atau innovation. Yang kesembilan, produsen sekaligus konsumen atau prosumption. Yang ke-10, serba seketika atau immediacy. Yang ke-11, mendunia atau globalization. Yang ke-12, perpecahan atau discordance. Manfaat ekonomi digital. Ada beberapa manfaat ekonomi digital yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya, lapangan kerja yang tersedia melimpah. Seiring dengan hal tersebut, peluang untuk membuka bisnis juga akan semakin melebar. Selain oleh perseorangan, manfaat ekonomi digital bisa dirasakan oleh pemilik bisnis UMKM. Dengan adanya perekonomian digital, peluang UMKM untuk menembus pasar global lebih mudah. Perkembangan teknologi memungkinkan produk ekonomi yang dipasarkan hingga ke luar negeri. Manfaat lain dari ekonomi digital bagi kehidupan antara lain, yaitu yang pertama, ketersediaan informasi yang lebih besar, yang kedua, lebih menghemat waktu, yang ketiga, menghemat biaya, dan yang terakhir yaitu menurunkan hambatan. Oke, contoh ekonomi digital. Jika berbicara tentang contoh ekonomi digital, sangatlah banyak. Bahkan beberapa contoh ada di sekitar kita. Dan ini adalah contoh ekonomi digital yang berkembang di Indonesia. Ekonomi digital ini telah membawa perubahan signifikan di berbagai bidang seperti transportasi, kesehatan, perbankan, dan bisnis. Dan ini adalah rangkuman contoh-contoh yang ada di Indonesia di setiap bidang yang saya temukan. Seperti yang pertama itu ada transportasi. Seperti layanan ojek merupakan contoh ekonomi digital di bidang transportasi. Pemanfaatan pada smartphone dan internet memungkinkan pengguna untuk memesan ojek tanpa harus pergi ke pangkalan. Layanan ini telah berkembang dari sekadar antar jemput penumpang menjadikan ada juga menyediakan pengiriman makanan atau barang. Dan yang kedua itu ada kesehatan, aplikasi seperti layanan Halodoc menciptakan ekonomi digital juga di bidang kesehatan. Di sini pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual melalui aplikasi tersebut. Lalu ada perbankan, dan industri perbankan ini sering mengalami transformasi dengan berkembangnya transaksi digital. Produk yang ada seperti sekarang itu produk dompet digital seperti e-banking, OVO, GoPay yang memfasilitasi transaksi di berbagai tempat. Lalu ada bisnis perubahan yang sangat signifikan terjadi di bidang bisnis
Dengan adopsi ekonomi digital memungkinkan siapapun memulai usaha tanpa memerlukan toko fisik dengan menjual produk secara online. Modal minim ini dapat dimanfaatkan untuk memulai bisnis online. Nah, dengan adanya ekonomi digital, cara berpergian orang mendapatkan layanan kesehatan maupun transaksi, keuangan, dan bisnis telah berubah secara fundamental, menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Cara memanfaatkan ekonomi digital. Saat ini, hampir semua sektor industri dapat memanfaatkan keuntungan dengan adanya kemajuan di bidang teknologi. Adapun hal yang perlu dilakukan oleh kamu sebagai seorang pengusaha adalah memilih layanan tepat dan paling sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Ada beberapa cara dapat dipilih untuk memaksimalkan ekonomi digital, di antara lain yang pertama, menggunakan aplikasi untuk mempermudah kegiatan operasional. Keberadaan aplikasi kasir, pembukuan, dan pengiriman barang dapat mengefisienkan kegiatan operasional. Yang kedua, membuat situs untuk meningkatkan brand awareness. Ada situs dan operasionalnya akan memudahkan orang untuk menemukan bisnis kamu di internet. Yang ketiga, sediakan layanan pesan antar. Jika bisnis kamu bisa menggunakan layanan pesan antar, segera berikan layanan produk itu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, iklankan produk di media sosial. Kamu bisa menggunakan media sosial atau iklan berbayar di media sosial untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Terima kasih. Tantangan yang dihadapi di era ekonomi digital yang pertama ada keamanan berinternet. Cyber security masih menjadi ancaman bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Dibutuhkan peningkatan keamanan agar para pengguna internet bisa mengakses semua layanan ekonomi digital tanpa khawatir peretasan dan pencurian data. Yang kedua, sumber daya manusia yang kurang memadai. Tantangan selanjutnya dalam inovasi ekonomi digital di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham penerapan teknologi. Rendahnya literasi digital juga masih membuat banyak sektor sulit masuk ke kancah digital. Yang ketiga, regulasi yang masih belum memampuni agar semua kegiatan dalam ekonomi digital bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan regulasi yang melindungi hak penyediaan layanan maupun penggunanya. Namun, terkadang ekonomi digital terhambat karena belum adanya aturan pasti yang mengatur ekonomi digital. Dampak positif ekonomi digital. Berikut dampak yang terlihat ketika dunia digital semakin berkembang, diantaranya ekonomi digital semakin merata, transaksi perekonomian dan semakin cepat, mudah, dan lain sebagainya. Yang kedua, akses pendidikan yang semakin mudah dengan adanya les online dan segala macam informasi yang membuat seseorang lebih mudah dalam membuka bisnis. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial menjadi landasan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif sehingga usaha kecil dapat berkembang dengan adanya pemberdayaan SDM yang baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya mitra driver Gojek, Grab, dan merupakan seseorang yang menyandang. Penutup, ekonomi digital membuat kegiatan ekonomi masyarakat berubah dari yang awalnya serba manual menjadi serba digital, sehingga berbagai kegiatan sehari-hari saat ini menjadi lebih cepat dan praktis. Selain itu, kemudahan yang ditawarkan dalam ekonomi digital secara otomatis membuka peluang bisnis yang luas dalam berbagai bidang. Jadi, sudah saatnya Grameds's untuk meraih peluang bisnis dengan mendigitalisasi bisnis kamu. Nah, itulah penjelasan tentang ekonomi digital yang perlu Grameds's pahami. Kegiatan perekonomian yang dijalankan dengan sistem digital tentu mulai tidak asing di mata kita ya, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi jenis ini sudah mulai berkembang di tanah air.